Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kanda. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran produktif teknik instalasi tenaga listrik. Eh, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita akan membahas kontrak belajar. Nah, karena saya mau mengajar produktif TITL ini di kelas 11 dan 12, pada dasarnya kontrak belajar ini untuk kalian, baik yang di kelas 11 maupun 12 akan sama. Yang pertama, ada pokok bahasan pada pertemuan pertama ini. Yang pertama kita akan membahas distribusi mapel, mata pelajaran produk apa sajakah yang akan kita pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian akan kita bahas tentang kalender kelas, kemudian nanti poin 3 sampai 5 itu tentang penilaian, tentang KKM, kriteria minimal, kalian akan mendapat untuk lulus mata pelajaran produktif ini KKM-nya berapa. Kemudian nanti ada penilaian tugas dan ulangan. Yang kelima adalah penilaian sikap tentunya. Ya, poin 3, 4, dan 5 ini saling bergantungan untuk apakah nantinya kalian dapat untuk kelas 3 lulus atau bisa lulus dengan nilai yang baik dari SMK 14. Kalau yang kelas 11, apakah nanti bisa naik ke kelas 12. Yang keenam, terakhir adalah kita akan membahas tentang platform daring atau wadah pembelajaran daring. Nah, yang belum paham daring, daring adalah pembelajaran dalam jaringan atau istilah trendinya disebut dengan online. Baik, kita masuk bahasan berikutnya. Baik, di sini untuk distribusi mapel produktif ya sudah diajukan ke kurikulum. Untuk guru-gurunya kita ada 4 orang, Pak Yadi, kemudian ada Pak Rahmat Taufik, ada Pak Sutrisno, dan saya sendiri. Nah, untuk saya bilang tadi, untuk mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Untuk kelas 11-nya hanya membahas instalasi tenaga listrik. Ya. Nah, ini kelas 11 saya hanya 4 jam. Selebihnya saya ada di kelas 12. Ya. Jadi sekali lagi kontrak belajar ini berlaku untuk kalian semua karena produktifnya saya mengajar di 2 kelas. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalender kelas, berapa kali sih pertemuan yang akan kita lakukan selama semester ganjil ini ya? Kalau secara hitungan kalender akademik, kita akan bertemu selama 18 kali pertemuan gitu ya. Nah, eh, sampai kapan PJJ ini? Ya, sampai pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah apakah kita sudah boleh mengadakan secara luring gitu ya, luar jaringan atau tatap muka biasa. Jadi sampai kapan itu nanti kita menunggu keputusan berikutnya dari pemerintah. Oke, 18 kali pertemuan gitu ya. Kemungkinan karena daring kita akan batasi saja ulangannya per blok saja ya. Ulangannya bisa berbentuk PG atau uraian gitu ya untuk yang keduanya. Yang ketiga adalah penugasan gitu. Nah, di sini opsional penugasannya. Cuman saya gambarkan untuk sementara ini nanti ada 3 tugas untuk pengetahuan dan 3 tugas untuk praktek atau keterampilannya gitu ya dengan cara lembar kerja. Nanti bagaimana formatnya dan sebagainya itu akan kita bahas di video berikutnya. Yang keempat tentunya ada pas penilaian akhir semester sama kemungkinan akan daring gitu ya dalam berbentuknya PG dan uraian. Baik, selanjutnya. Nah, tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal yang tadi dibilang ya. KKM-nya minimal sekali kita memasang harga di nilai di 70. Jadi untuk produktif kita khususnya pelajaran saya gitu ya yang tadi KKM-nya bernilai 70 ya. Kalau di bawah 70 maka akan dilakukan remedial ya. Remedi ini apa ya, jika nilai baik ulangan dan tugas ya di bawah, sangat di bawah KKM, berarti harus mengikuti remedi. Nah, pengayaan seperti apa? Pengayaan itu nantinya adalah jika nilai KKM jika nilai di atas KKM ya, salah satu bentuknya adalah tutor sebaya. Jadi nanti jika ada beberapa teman kalian yang nilainya sangat baik dan sebagainya, maka dia menjadi
tutor sebaya atau mengajarkan untuk menjadi teman belajar atau yang memimpin pembelajaran untuk produktifnya, untuk membantu saya mengajarkan pengayaan. Oke, selanjutnya, penilaian sikap ya sudah tentu di mana-mana adalah kehadiran. Nah, kehadirannya ini bagaimana, Pak? Karena kan kita online gitu ya. Nah, sudah pasti nanti dibahas gitu ya. Berarti sama gitu. Absensinya juga nanti akan berbentuk online gitu ya. Nah, kemudian kepatuhan mengerjakan tugas. Nah, sekali lagi saya bilang tadi, karena kita sudah online gitu ya, maka tugasnya itu nanti akan berbanding lurus dengan waktu pengerjaan. Jadi kalau online itu ada rentang waktunya yang sudah ditentukan. Nah, kalau kalian lewat dari rentang waktu yang ditentukan, itu tidak bisa nyusul lagi. Beda dengan di kelas gitu. Karena sistem udah mengunci gitu. Nah, sekali bilang tadi, disinilah sedikit positifnya kita menggunakan daring atau online gitu ya, karena pengerjaan tugas ini tidak akan ada lagi yang namanya keterlambatan, karena kita sudah kasih rentang waktu, nantinya kita kasih rentang waktu sekian, 1 minggu kah atau 1 hari atau 2 hari dan sebagainya. Kalau kalian tidak menyelesaikan dalam jangka waktu itu, kalian tidak bisa menyusul lagi. Kenapa? Karena sistem sudah mengunci. Oke, nah kemudian sudah pasti untuk nilai penambahan adalah inisiatif kalian dan percaya diri kalian dan lain-lain lah. Dalam arti kata kalau nanti ada di classroom, kalian bisa komentar dan sebagainya, kemudian bertanya dan sebagainya, kita bahas dan sebagainya, itu menjadi nilai poin lebih buat kalian. Oke, lebih lanjut. Nah, tadi platform itu adalah media atau wadah ya pembelajaran. Bagaimana sih mengakses media pembelajaran untuk kelas online ini? Oke, kita ada 3 macam media atau platform yang akan kita gunakan. Yang utamanya kita akan menggunakan Google Classroom, gitu ya. Yang kedua bisa streaming video seperti ini nantinya ya, via linknya bisa ditaruh di Google Classroom maupun di WA, gitu ya. Instagram apakah kita gunakan nanti kita lihat saja lebih lanjut bagaimananya. Yang pasti kita menggunakan YouTube gitu ya, linknya nanti akan dikasih via GC, Google Classroom ataupun via WA gitu ya. Nah, komunikasi tentunya kita akan lakukan di WA Group gitu. Lebih lanjut, nah, platform pembelajaran daring atau semi daring ya. Bagaimana sih bergabung kelas produktif TETL pada platform Google Classroom gitu ya. Nah, Google Classroom ini bisa kalian install dari Play Store atau kalian akses langsung menggunakan browser pada handphone kalian, kemudian kalian ketikkan alamatnya, URL-nya yaitu classroom.google.com. Jadi yang tidak mau install tidak masalah, kalian tinggal buka browser kalian di handphone kalian atau sudah pasti kalau di laptop tinggal buka browser gitu ya. Browser apa sih? Seperti Chrome, seperti Firefox, seperti biasanya kalau di handphone itu UC browser gitu dan sebagainya. Tapi kalau UC browser tidak saya sarankan. Kenapa? Kadang agak sulit dia uh, meng, menampilkan Google Classroom. Oke. Nah, setelah kalian buka Google Classroom, pasti di pojok kanan itu ada tanda plus gitu ya. Kalian klik, kemudian nanti gabung kelas gitu ya. Nah, kodenya nanti akan saya berikan di WA Group. Kodenya bukan titik-titik-titik. Nah, ini saya bilang tadi karena saya mengajar kelas 11 dan 12, maka kodenya nanti akan berbeda tiap kelas gitu ya. Kodenya nanti akan diberikan oleh saya melalui WA Group ataupun eh, ya kita akan bahas dengan WA Group untuk yang nantinya kalian mendapatkan kode untuk masuk ke dalam kelas. Oke. Lanjut. Ya, jika ada kendala kalian bisa bertanya pada teman, kita bisa berkonsultasi pada WA Group gitu ya. Sekali lagi jangan jadikan ini alasan, justru ini sebuah hal baru bagi kalian yang nantinya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena zamannya sekarang sudah online semua gitu ya. Jadi kalian saat nanti mendaftar kerja, kemudian mencari kerja dan sebagainya itu sudah pasti online. Gitu. Zaman kalian seperti ini. Dan alhamdulillah saya bilang tadi, jangan jadikan ini sebuah kendala, tapi jadikan ini sebuah motivasi kalian untuk menguasai teknologi lebih jauh. Apalagi kalian anak-anak SMK yang sudah notabene tidak perlu lagi terkebelakang dari teknologi. Tetap semangat, jaga imun tubuh, jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.